Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Hizbus Satir wa huwa syarhun li qawamid Raudatun Nadhir wa Jannatul Manadhir li Muwafaqiddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk di halaman 98 di bab yang baru, masih berkaitan dengan al-alfaz, yaitu al-haqiqatu wal majaz. Jadi di mabahis al-alfaz, pembahasan tentang lafaz dalam usul fikih itu menempati porsi yang lumayan besar. Bisa kita katakan sepertiga dari pembahasan ilmu usul fikih itu membahas tentang lafaz. Kenapa lafaz itu sangat penting dibahas? Bukankah sudah ada ilmu lugah yang membahas tentang lafaz? Jawabannya adalah karena lafaz itu adalah alatut dilalah. Dia adalah alatut dilalah. Maka kita ibaratkan lafaz itu seperti kulit. Jika kita ingin mengetahui isinya, maka terlebih dahulu kita harus mengenali kulit tersebut. Jadi lafaz ini apa yang tertulis, kemudian isinya itu adalah apa yang dikandungnya. Maka dalam ilmu usul fikih penting kita membahas apa yang tertulis untuk memahami apa yang terkandung. Dilalat atau pembahasan lafaz yang sudah kita ambil sebelumnya, sudah kita ambil an-nas wal zahir, juga sudah kita ambil al-mujmal wal mubayyan, juga sudah kita ambil al-mutlaq wal muqayyad, ditambah pembahasan tentang al-wada', al-istimal dan al-hamal. Sekarang kita masuk lanjutannya, yaitu al-haqiqah wal majaz. Tersisa dua nanti, al-hasr dan al-istifham. Setelah itu barulah kita masuk ke mustalahat usuliyah mantiqiyah. Baik. Al-haqiqatu wa al-majaz. Dalam pembahasan usul fikih, al-haqiqah wal majaz ini menempati porsi yang lumayan juga. Al-haqiqah wal majaz. Ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan bab ini, seperti yang kita ketahui. Yang pertama, kaidah berbunyi al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal dari kalam itu adalah al-haqiqah. Tidak boleh untuk membawa kalam itu kepada makna majaz sampai adanya sharif, sampai adanya qarinah. Lantas bagaimana kalau ada pertentangan, istilahnya tidak bisa kita membawa makna haqiqah? Maka apa yang kita lakukan? Kita bawa kepada makna majaz. Makanya kalam itu kalau dia bukan haqiqah, maka dia pasti majaz. Kaidah yang kedua mengatakan idza ta'azzarat al-haqiqah yusaru ilal majaz. Idza ta'azzarat al-haqiqah, kalau ada uzur untuk memahami makna haqiqah, yusaru ilal majaz, maka kita beralih ke majaz. Kita bawa makna kalam tersebut kepada makna al-majaz. Idza ta'azzarat al-haqiqah yusaru ilal majaz. Baik. Lantas kemarin ketika membahas tentang tafsir, kaidah tafsir, ada kaidah yang kita pelajari juga kemarin yang berkaitan dengan al-haqiqah ini. Dikatakan oleh para ulama, idza ta'aradat al-haqiqatu al-lughawiyyah ma'al haqiqati syar'iyyah quddimat asy-syar'iyyah. Idza ta'aradat al-haqiqah al-lughawiyyah. Haqiqah itu ada dua, nanti yang kita bahas di sini. Haqiqah itu ada dua, haqiqah syar'iyyah dan haqiqah lughawiyah. Kalau ada pertentangan antara haqiqah lughawiyah sama haqiqah syar'iyyah, dengan kata lain ada pertentangan antara lughatan wa syar'an, lughatannya begini, syar'annya begitu. Nah, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Quddimatis syar'iyyah. Quddimat al-haqiqah asy-syar'iyyah. Maka haqiqah syar'iyyah yang kita
kedepankan. Baik, ini salah satu ya kaidah far'iyah juga dalam ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Baik, sekarang kita mulai. Al-haqiqatu wal majaz, ta'rifu kullin minhuma wa bayan aqsamihi. Pengertian dari masing-masing haqiqah dan majaz dan penjelasan bagian-bagian haqiqah dan al-majaz. Awalan al-haqiqah. Aslu ishtiqaqiha wa ma'naha fil lughah. Haqiqah, asal ishtiqaq, kalau dikatakan asal ishtiqaq itu maksudnya juzuru al-ishtiqaq. Juzur al-ishtiqaq, akar pengambilan katanya. Berarti kan mengatakan masjidun, ya, asal ishtiqaqnya itu adalah sajadah, gitu, ya, atau as-sujud. Biasanya asal ishtiqaq itu berbentuk masdar. Ya, ini dalil bahwasanya asal dari kata itu sebenarnya adalah masdar. Dari masdar lah dibentuk fiil. Ya, kebalikan dengan yang biasa kita pelajari sekarang, ya, fiil dulu baru kemudian masdar. Baik. Jadi asal ishtiqaq itu maksudnya akar kata. Ya, dari bahasa, dari tinjauan bahasa, kata al-haqiqah itu diambil dari kata al-haq. Al-haqiqatu musyaqqatun minal haq. Diambil dari kata al-haq. Wal haqqu fil lughah as-subut. Dalam bahasa al-haq itu maknanya adalah as-subut, yang pasti, yang terjadi. Qala Allah Ta'ala, walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Tetapi haqqat kalimatul adzab, ya, bahwasanya vonis, ya, diturunkannya azab atas orang-orang kafir itu haqqat, sabatat, telah pasti. Dan tidak ada keraguan bahwasanya azab itu diturunkan atas orang-orang kafir. Wa min asma'ihi subhanahu wa ta'ala al-haq. Di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husna, bahwasanya Allah adalah al-haq, li'annahu ats-tsabit wa huwa muradif lil mawjud. Jadi ats-tsabit itu muradifnya dari kata al-mawjud. Baik. Wa waznu haqiqatin wa waznu haqiqah fa'ilah. Wazan kata haqiqah itu adalah wazannya fa'ilah dalam penjelasan musharraf. Wa ta'u fiha lin naqli minal wasfiyah ila ismiyah. Nah, ta yang seperti ini menyatakan naqilah. Ya, ta yang ada pada haqiqah itu bukan ta muannas atau ta sebagai tanda dia muannas, bukan. Ya, ta pada kata haqiqah, ta marbuto itu namanya ta naqilah dalam musharraf, yang memalingkan dari sifat kepada isim. Ya, karena haqiqah ini kan wazannya wazan sifat kan, wazan sifat seperti karimah, ya, syadidah. Nah, jangan katakan haqiqah juga sifat. Rajulun haqiq, imra'atun haqiqatun masalan tak. Ya, tapi tak di sini adalah tak naqilah, memalingkan dari sifat kepada isim. Li'anna aslaha al-kalimatu al-haqiqah wa li'anna wazna fa'il qad yakunu bimakna fa'il. Ya, wazan fa'il bisa juga bermakna fa'il. Ini yang kita kenal dengan yang sifat musyabbahah bismil fa'il. Kasami' bimakna sami', wa qad yakunu bimakna maf'ul. Ya, sifat musyabbah bismil maf'ul. Qatil bimakna maqtul. Baik. Fa in kanatil haqiqatu bimakna al-fa'il fa ma'naha as-sabita. Kalau kita katakan al-haqiqah itu ditinjau dari sifat musyabbah bismil fa'il, maka maknanya al-haqiqah artinya as-sabitah. Wa in kanat bima'na al-maf'ul, tapi kalau kita katakan dari sifat musyabbah bismil maf'ul, maka maknanya adalah al-musbatah. Ya, wala ta'arudha bainahuma. Tidak bertentangan antara dua makna ini. Jadi haqiqah itu bisa kita artikan sesuatu yang kokoh dan pasti, atau sesuatu yang dikokohkan dan dipastikan. Summa nuqilatil haqiqah min ats-tsabit awil musbat ila al-i'tiqad al-mutabiq lil waqi' ala sabilil majaz. Kemudian dinukilkan. Maksudnya berarti ya mengalami pergeseran makna di sini. Haqiqah ini secara bahasa mengalami pergeseran makna dari as-sabit awil musbat kepada al-i'tiqad al-mutabiq lil waqi'. Itu di garis bawah itu. Sekarang maknanya haqiqah itu sekarang sudah berubah. Tidak lagi bermakna sabit. Memang juzur lugawinya atau asal istiqohnya bermakna sabit.
Ya, tapi dia itu sekarang dipakai untuk mengungkapkan al-i'tiqad, keyakinan, al-mutabiq, al-munasib lil waqi', yang sesuai dengan fakta sebenarnya, ala sabilil majaz, tentunya secara kiasan saja. Misalkan ya namanya i'tiqad pasti kan kiasan ya, karena dia keyakinan dalam hati. Ka'tiqadi wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala, kita meyakini, beriktiqad atas keesaan Allah. Ya, apakah Allah beneran esa? Naam. Ya, berarti haqiqah namanya itu. Keyakinan seperti ini namanya haqiqah. Maka boleh kita katakan haqiqahnya Allah adalah wahdaniyah. Ya, haqiqah keberadaannya Allah itu adalah wahdaniyah. Walabdu fa'il idza istu'mila wasfan istawa fihi al-mudzakkar wal muannas. Ini kaidah ini. Yang fa'il, wazan fa'il itu kalau digunakan sebagai kata sifat, maka yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas. Ya, la farq baina al-mudzakkar wal muannas. Masalan naqul hadza rajulun jarih wa imra'atun jarih. Atau kadzalika wazan fa'ul. Ya. Fa'il dan fa'ul itu dua-duanya kalau dipakai untuk ya, kata sifat, ingat dia harus sebagai kata sifat ya. Kalau dia sebagai kata sifat maka dia boleh untuk mudzakkar ataupun muannas sekaligus. Sama seperti ad-dinun nasihah, kalau itu dia sama dengan haqiqah. Ya, sama dia dengan al-haqiqah. Wa amma in istu'mila isman lahiqahu ta dilalatan ala muannas. Kan tapi kalau kita gunakan dia sebagai isim, tadi kan kita gunakan sebagai sifat. Ya, kalau digunakan sebagai sifat istawa fi'il mudzakkar wal muannas. Tapi kalau digunakan sebagai isim, maka lahiqahu ta, kita tambahkan ta dilalatan ala muannas. Ini sebagai tanda dia muannas. Kapan? Ya, kalau dia berbentuk isim, tapi kalau dia berbentuk kata sifat maka tidak perlu ditambahkan ta dilalah alal muannas. Limada li'anna stawa fi'il mudzakkar wal muannas. Masalan naqul hadhihi qatilatu bani fulan wan nadihatu. Ya, qatilah makna perempuan yang terbunuh. Ya, dan li tafriq baina al mudzakkar wal muannas. Law kana al maqtul rajulan naqul qatilun. Baik, ada huwa makna al-haqiqah lughatan. Wasilahan mada wa amma makna al-haqiqati fil istilah. Adapun dalam secara istilah, kalau dikatakan istilah maksudnya istilahil usuliyin, wa huwa al-lafdzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fi istilahit takhatub. Yang dimaksud dengan al-haqiqah dalam tinjauan ulama usul fikih atau menurut ulama usul fikih adalah suatu lafaz al-musta'mal fi ma wudi'a lahu, yang digunakan fi ma wudi'a lahu. Ya, ini potokannya di sini dia. Poinnya di sini. Fi ma wudi'a lahu maksudnya digunakan untuk apa yang dia telah ditetapkan untuk itu. Ya, kursi. Kalau Anda mendengar kata kursi ya terbayang tempat duduk. Ya, itulah memang makna fi ma wudi'a lahunya. Ketika kursi bermakna tempat duduk, maka disitulah kursi berarti haqiqah di situ. Tapi kalau antum katakan kursi artinya kekuasaan, nah itu sudah beralih dari fi ma wudi'a lahu. Ya. Jadi orang Arab dulu menetapkan kata kursi itu artinya begini, artinya tempat duduk. Nah, kemudian digunakan sebagai kata kiasan untuk menggambarkan kekuasaan, maka mengalami pergeseran di situ. Nah, mengalami pergeseran kepada makna majaz. Ya, istilah takhatub, dalam istilah sih maksudnya ittifaq, kesepakatan. At-takhatub at-takhatub maksudnya at-takallum. Nah, sekarang kita lihat syarah dari pengertian ini. Ihfadhu hada at-ta'rif al-lafdzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fi istilahi at-takhatub. Baik. Sekarang kita kupas satu persatu pengertian ini. Apa itu al-lafdhu? Al-lafdhu jinsun fi ta'rif yashmulu al-musta'mal wal muhmal. Dikatakan lafaz itu untuk mencakup lafaz yang musta'mal dan lafaz yang muhmal. Musta'mal itu artinya kepake. Muhmal itu enggak kepake, maksudnya maknanya tidak diterapkan gitu. Ya. Maknanya tidak diterapkan.
Baik. Jadi lafaz itu ada yang musta'mal, ada yang muhmal. Ya, maka ada kaidah yang berkaitan dengan ini. Ya. Kaidahnya berbunyi idza ta'azzara i'malul kalam yuhmal. Idza ta'azzara i'malul kalam yuhmal. Kalau ada uzur untuk i'malul kalam, untuk memakai suatu kalam, maka yuhmal. Ya, maka dia harus yuhmal, diabaikan, tidak dipakai maksudnya. Jadi i'mal itu lawannya muhmal. Baik. Nah, jadi kaidah yang lain mengatakan i'malul kalam aula min ihmalihi. Memakai suatu kalam itu lebih dikedepankan daripada tidak memakainya. Ya. Maksudnya jika ada suatu dalil, ya, lebih baik kita pakai dalil itu daripada tidak dipakai. Ya. Ya, kenapa? Karena memakai dalil itu yang lebih diutamakan. Ya, kalau meninggalkan dalil itu khawatirnya ya, jatuh pada sifat meremehkan dalil. Ya, maka berarti harus dipakai dalil-dalil itu. Baik. Wal musta'mal faslun kharaja bihi al-lafdhu al-muhmal wal lafdhu al-mawdu' qabla al-isti'mal fa innahu laysa bihaqiqah wala majaz. Jadi lafaz kata al-musta'mal itu yang kepake. Kharaja bihi al-lafdhu al-muhmal. Ya, jadi kalau kita katakan al-lafdhu itu maksudnya al-lafdhu al-musta'mal. Ya. Karena al-lafdhu al-muhmal ya, itu ya tidak dipakai, buat apa dibahas. Ya, wal lafdzul mawdu' begitu juga lafaz yang mawdu' qabla al-istimal, yang dia ditetapkan sebelum digunakan. Ya, dia ditetapkan sebelum digunakan, berarti enggak digunakan. Ya, ketika kita pakai dia sebelum ada. Gitu. Ya, fa innahu laysa bihaqiqatin wala majaz. Yang seperti ini tidak dihukumi hakikat, tidak juga dihukumi majaz. Baik. Jadi kalau kita dikatakan di pengertian tadi al-lafdhu al-musta'mal, ya berarti al-lafdhu al-muhmal tidak masuk. Gitu ya. Al-lafdhu al-musta'mal saja. Apa yang masuk dengan al-lafdhu al-musta'mal dan al-lafdhu al-muhmal ini? Al-musta'mal ini terpakai. Terpakai itu maksudnya ada makna yang dikandung di situ. Ya, ketika kita membahas sesuatu, kita pakai kata tersebut, kita pakai dalil tersebut. Ya. Kalau kita lagi membahas tentang ya hukum haramnya memakan daging babi misalkan, atau memakan bangkai misalkan. Ya, jangan kita bawakan dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan hal tersebut. Muhmal jadinya di situ. Ya, jadi suatu dalil itu pada poin atau pada pembahasan tema-tema tertentu dia menjadi muhmal. Pada tema-tema yang lain dia menjadi musta'mal. Kalau antum lagi bahas tentang hukum sholat ketika safar, maka dalil-dalil tentang haramnya khamar itu menjadi muhmal. Karena memang temanya bukan itu. Nah, jadi dia haruslah musta'mal. Jadi kalau kita lagi bahas tentang khamar, tentang haramnya khamar, maka ya kita bawa dalil tentang pengharaman khamar, musta'mal dia di sini. Baik. Fima wudi'a lahu qaidun kharaja bihi al-majaz. Ini perbedaan antara haqiqah dan majaz pada kata fima wudi'a lahu. Ya, pada hal yang telah ditetapkan. Nah, ditetapkan itu sama siapa yang menetapkan? Ya sama orang-orang terdahulu yang pertama kali membuat bahasa tersebut. Ya, ini adalah satu qaid kharaja bihil majaz. Ini perbedaannya dengan majaz. Li'annal majaz kama sayati huwa lafdzul musta'mal fi ghairi mawdi'a lahu. Wa fi istilah at-takhatub, atau maksudnya istilah at-takhatub, kalau dikatakan istilah itu maksudnya ittifaq, ya. Liyatanawal al-haqa'iq al-lughawiyyah wasyar'iyyah wal-urfiyyah. Ya, haqiqah itu ada 3 nanti, haqiqah lughawiyyah, haqiqah syar'iyyah, sama haqiqah urfiyyah. Ya, istilah at-takhatub artinya istilah yang kita pakai sedang berbicara. Ya, kadang kalau anak berbicara misalkan kita pakai istilah lughawiyyah. Ya, kalau kita lagi ngomong tentang syariat, maka istilah yang kita pakai istilah syar'iyyah. Kalau kita lagi tidak membicarakan bahasa atau syariah, maka istilah al-urfiyah.
Jadi suatu kalam bisa hakikoh lugawiyah, syar'iyah atau urfiyah. Nah, disinilah kita pakai kaidah tadi. Ya, idza ta'adzarat al-haqiqah syar'iyah wal lugawiyah itu. Karena suatu kalam yang sering menjadi perbedaan atau penyebab kebingungan itu dalam memahami dalil atau ucapan para ulama adalah ketika terjadi pertentangan antara tiga ini, hakikoh yang tiga ini. Ya. Jadi kalau ada pertentangan antara hakikoh dan majaz, mayoritas orang bisa mengetahui perbedaannya dengan jelas. Ya. Maksudnya ada qarinahnya kan kalau majaz itu. Ada sarifnya. Ketika mengatakan saya melihat singa di atas mimbar, nggak ada satupun orang memahami itu adalah hakikoh. Ya. Semua orang paham itu bahwasanya majaz kali. Ya. Itu gampang membedakannya kalau hakikoh sama majaz. Yang susahnya itu adalah kalau perbedaannya pada hakikoh itu sendiri. Ini hakikoh yang mana? Syariah, lugawiyah atau urfiyah gitu. Ini yang sering terjadi perbedaan pendapat di sini. Ya, orang-orang yang mencela ya tentang masalah bid'ah, dikit-dikit bid'ah dan sebagainya, kan mereka mengalami kesalahan di sini dalam memahami hakikoh lugawiyah, syariah dan urfiyahnya. Mereka mengatakan apa dikit-dikit bid'ah, berarti naik pesawat bid'ah. Naik unta bid'ah, kenapa nggak naik unta aja pergi ke masjid, nggak usah naik motor ada zaman Nabi. Nah ini kan mereka gagal dalam memahami hakikoh yang tiga ini, hakikoh lugawiyah, syariah dan urfiyah ini. Baik, kita ambil contoh di sini. Fa inna sholata fi istilahil lughawi haqiqatun fid du'a. Kata as-shalah itu dalam hakikoh lugawiyahnya dia bermakna doa. Ya. Ya, ketika Ibnu Abi Aufa, salah seorang sahabat ya, atau Abu Aufa ini bersedekah ya, kemudian ya, Nabi SAW berselawat atas beliau, Allahumma sholli ala Abi Aufa ya. Ya, sholat di situ artinya adalah doa ya. Kemudian majazun fil arkanil mahsusah, kemudian sholat itu ya, maknanya dari kata al-du'a tadi dipalingkan kepada makna yang lain, yaitu al-arkan al-mahsusah, ya, rukun-rukun tertentu ya. Ya, maksudnya ya, bagian-bagian tertentu dari salat itu sendiri. Wa fi istilahi syara' haqiqatun fil arkan al-mahsusah majazun fid du'a. Ya, jadi dalam istilah syariat dia adalah haqiqah al-arkan al-mahsusah majaz fid du'a. Baik. Sekarang kita lihat anwa'u al-haqa'iq. Ya, jenis-jenis hakikoh yang tiga tadi, hakikoh lugawiyah, syariah dan urfiyah. Jadi kalau misalnya hakikoh lugawiyah itu dibawa ke mana asalnya itu dua. Jadi mana macamnya dari lugawiyah itu dari akan masuk. Kemudian kalau syariah terbaliknya. Kalau syariah kita katakan terbalik itu tidak, dia lebih banyak aja mananya. Lebih banyak cara membedakannya nanti syariah itu lebih banyak mana daripada lugawiyah biasanya begitu. Ya, contohnya antum katakan kalau antum katakan lugawiyahnya as-shalah itu adalah doa, sedangkan syariahnya adalah ibadah yang antum pahami. Ya, salat yang terdiri dari rukun, ya, ada ruku dan sujud dan seterusnya. Ya, salat yang terdiri dari ruku dan sujud ini kan ziyadah daripada doa. Karena doa itu kan ya kaifa matasya doa itu. Ya, sekarang ini untuk berdoa bisa, dalam hati juga berdoa bisa. Ya, tapi ada ziyadah di sini, yaitu ziyadah dengan gerakan-gerakan salat. Nah, berarti sekarang ada penambahan makna. Umumnya seperti itu. Ya, atau penyempitan makna. Misalkan az-zaka masalan hakikoh lugawiyahnya adalah an-numu, bertambah. Ya. Kemudian digunakan untuk menggambarkan pengeluaran harta, untuk mensucikan orang yang berpuasa atau mensucikan harta. Baik. Anwa'ul haqa'iq, hakikah itu dibagi menjadi tiga, lugawiyah, syariah dan urfiyah. Hakikah lugawiyah kastimali lafzil asad fil hayawan al-muftaris. Yang mengatakan al-asad yaitu artinya al-hayawan al-muftaris. Ini hakikah lugawiyah namanya. Apa yang pahami pertama kali mendengar kata tersebut, itulah yang dimaksud dengan hakikah lugawiyah. Ketika Anda mengatakan al-asad, antum langsung ingat ya, hewan buas yang di Ragunan. Nah, itu berarti hakikah lugawiyah namanya. Begitu juga kata al-bahar fil ma'il katsir. Ya, kalau antum mengatakan ra'aitu al-bahar, ya, itu artinya ya,
Ya, ra'aitu al-ma'al katsir, lautan maksudnya. Tapi kalau antum mengatakan ra'aitul bahar alal mimbar, nah, itu maksudnya al-alim, orang yang berilmu, lautan ilmu. Ya. Baik. Kalau dikatakan al-bahar radhiyallahu anhuma, nah, itu Ibnu Abbas, itu gelar dari Ibnu Abbas. Yang kedua, haqiqah syar'iyyah kastikmali lafdz shalah fil af'al al-makhsusah wa lafdz zakah fil juz'i al-mukhraj min al-mal. Ya. Kata as-shalah, kata az-zakah, ini hakikat syariah. Salat, zakat, siam, haji, ini hakikat syariah semua. Ya, maksudnya hakikat syariah itu adalah istilah-istilah yang memang dipakai hanya dalam konteks syariat saja. Orang kalau mendengar kata salat yang terbaik maksudnya ibadah. Ya. Kalau ada seorang berkumpul dengan teman-temannya kemudian membicarakan tentang zakat, bisa kita katakan tema pembicaraan mereka adalah tentang syariat. Ya, kalau ada orang sekelompok orang duduk membicarakan tentang makanan, ya, temanya mereka keluar dari syariat, ya, bukan tema tentang syariat. Gitu. Kalau ada sekelompok orang berbicara tentang sholat, tentang zakat, bisa kita katakan mereka berbicara atau membicarakan tema syariat. Baik. Yang ketiga, haqiqah urfiyah ammah. Ini berarti ada haqiqah urfiyah khassah nanti. Ya. Haqiqah urfiyah ammah itu apa? Kastimali labdid dabah fi dawatil arba' min al-bahaim. Urfiyah itu sendiri maksudnya adah. Ya, urf artinya adah, kebiasaan. Ya, ada kebiasaan yang sifatnya umum, jadi lebih luas cakupannya daripada yang khassah nantinya. Apa bedanya? Kita lihat yang ammah contohnya istimal labdid dabah fi dawatil arba'. Kata ad-dabah itu digunakan untuk hewan-hewan berkaki 4. Dawatil arba' min al-bahaim. Ini urfiyah ammah. Ya. Adapun haqiqah urfiyah khassahnya li'annaha mukhtassatun bi ba'di tawaif kastimali sabab wal watad inda al-arudiyyin. Ya. Adapun istilah ad-dabah tadi, ya, di sebagian kelompok istilah itu maknanya beda-beda lagi. Ya. Misalkan bi ba'di tawaif, di sebagian kelompok maksudnya firqah, ya, golongan tertentu, orang-orang tertentu istimali sabab wal watad, ya, penggunaan sabab dan watad. Ya, sabab dan watad ini istilah dalam ilmu al-arud. Ya, ilmu al-arud. Al-arudiyyin maksudnya para pakar ilmu arud. Jadi dalam ilmu al-arud itu ada istilah as-sabab wal watad. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan dabah itu maksudnya as-sabab wal watad. Ya. Baik. Ya, jadi istilah yang seperti ini hanya berlaku berarti pada kelompok-kelompok tertentu saja. Ya, tidak berlaku secara umum. Untuk penggambarannya urfiyah ammah dan urfiyah khassah ini bisalah kita katakan misalkan, ya, kalau seluruh umat manusia atau sebagian besar mereka memahami maknanya adalah A, itulah makna haqiqah urfiyah ammah. Ya. Tapi kalau sebagian daerah tertentu di kampung tertentu misalkan dia memiliki makna yang beda lagi, ini berarti haqiqah urfiyah khassah. Misalkan di Indonesia orang mendengar kata, ya, kalau misalkan ayo makan, itu maksudnya makan nasi. Ya, kalau dikatakan ayo makan, itu maksudnya makan nasi. Itu adalah haqiqah urfiyah ammah, berlaku di Indonesia. Ya. Tapi kalau antum ke sebagian daerah, sebagian kampung misalkan, ya, di NTB ada daerah-daerah, kalau dikatakan ayo makan, itu maksudnya makan sirih. Ya, ayo makan itu bukan makan nasi, makan sirih maksudnya. Ya, baru kemudian makan nasi dan yang lainnya. Ya, makan daun sirih gitu ya. Ya, itu berarti haqiqah urfiyah khassah namanya. Baik, itu dia, ya, pengertian dari al-haqiqah dan, ya, pembagiannya. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Kita ambil apa itu al-majaz. Baik. Ya, ini tentu pembahasannya ringkas sekali. Untuk lebih lengkapnya insyaallah taala nanti akan ada, ya, tempatnya kita bahas ini di dalam kitab Rawdatul Hafidh. Ya Allah taala alam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.